Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfa Subhan Pramasta, NIM 21113943. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang loop pada Python menggunakan Ubuntu. Karena saya sudah mengcodingnya, kita tinggal mengcompiler ya. Langsung saja kita yang pertama Python jika aku.p kurang dot kurang. Nah, kita nano dulu deh. Kita nano aku.p. Yang pertama saya jelaskan tentang contoh penggunaan while loop. Yang pertama, while loop atau pengulangan di dalam bahasa program Python dieksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Jadi kalau kita pengulangan, kita pertama on dulu 9. Kalau 9 ini terus semua, nanti akan dieksekusi terus sampai ketemu nilai false. Kita menggunakan kodenya seperti ini. Kita coba jalankan ini. Nah, jadi kan tadi 1 cout-nya kurang dari 9. Nah, nanti con plus 1, jadi dari 0 sampai 9 itu akan dibaca oleh sistem. Jadi 0, 1, 2 sampai 8. Karena kurang dari 9 jadi sebenarnya nggak dibaca. Yang kedua, kita ke nano aku .p. Yang kita adalah penggunaan for sederhana sama pengulangan for. Jadi yang ini pakai int, yang ini pakai string. Contohnya ini, angka sama dengan arraynya ini ada 5, kemudian for x itu variabel x di dalam angka. Jadi angkanya di dalam for ini. Dan print x jadi sama dengan print angka. Kemudian yang contoh ulangan buahnya kayak yang int tapi ini tipenya string. Coba kita jalankan. Langsung saja Python. Ini diganti 2. Nah, ini. Yang int akan terbaca 1 2 3 4 5. Yang string juga akan terbaca. Nah, yang bedanya yang string kan tadi gini, buahnya di sini, tapi perulangannya yang ini for makan di dalam buah. Jadi saya suka makannya ini bisa untuk berkali-kali di buah ini. Karena saya suka makan, makan, jadi disambung nanti. Macam itu. Yang ketiga ada ini penggunaan nested loop. Nested loop itu bahasa pemrograman Python yang memungkinkan pengguna satu lingkaran di dalam loop lain. Bagian berikut menunjukkan beberapa contoh untuk menggambarkan konsep tersebut. Contohnya ini, variabel i sama dengan 2, while i
kurang dari 100, jadi nanti akan menjadi 99 gitu. C sama dengan 2 while C I bagi C, if not 1 bagi C break. Ini rumusnya. Jadi kalau kita run akan menjadi seperti ini. Nah, jadi 1 sampai 99 akan muncul. Dan selanjutnya kita menggunakan string pada Python. Kita ganti 4. String adalah jenis yang paling populer di bahasa pemrograman. Kita bisa membuatnya hanya dengan melambaikan karakter dalam tanda kutip. Python memperlakukan tanda kutip tunggal sama dengan tanda kutip ganda. Jadi kutip tunggal sama ganda itu sama kalau di Python. Membuat string mudah memberi nilai pada sebuah variabel. Contohnya ini, name. Ini yang contoh petik 1, ini yang contoh petik 2. Baru saja R-nya. Nah, saya jelasin ini. Kan ini print name kosong. Kosong ini nanti akan mengambil yang indeks pertama ini, yang enggak 0. C, jadi yang pada name. Terus yang kedua ini message. Kita mengambil yang indeks pertama, berarti kan ini 0, 1 dari O, kemudian sampai yang indeks keempat, jadi 1, 2, 3, 4 sampai sini. Berarti cuma OHN. Harusnya seperti itu. Kita coba run. Nah, benar kan? Ini yang name tadi kan John. Kemudian karena indeksnya 0 yang dipakai, berarti yang dipakai cuma J. Yang message juga karena yang dipakai indeksnya dari 1, maka yang dipakai dari O. Kemudian sampai 4. Cuma sampai ke 4, jadi sampai yang spasinya doang. Jadi OHN. Seperti itu. Kemudian sekarang yang kelima. Nah, yang kelima mengupdate string. Jadi Anda tuh dapat memperbarui string yang ada di string. Anda kembali menugaskan variabel ke string lain. Nilai baru dapat dikaitkan dengan nilai sebelumnya atau ke string yang sama sekali berbeda sama sekali. Sebagai contoh seperti ini. Message-nya hello world. Kemudian kita print update string-nya. Kemudian kita message. Kita variabel message ke 6. Berarti dari kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini ke kanan akan hilang, digantikan dengan Python. Kita run, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi hello Python. Kan yang tadinya hello world akan digantikan jadi hello Python karena dari indeks ke-6 ke kanan akan dihapus dan digantikan dengan Python. Yang selanjutnya ke-6.
Saya jelasin yang pertama itu adalah membuat list Python. Kita bisa membuat list seperti ini di Python. Dan untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan print. Jadi list 1, 0 ini seperti cout gitu. Kemudian kita inputkan list ke 0. Jadi kayak seperti yang saya jelaskan di string tadi. Jadi yang diambil akan akses nilai dalam list A. Nanti akan mengakses ini. List 1, list 2, list 3. Di list 0 berarti yang diambil akan kimia. Kemudian list 2 itu yang saya ambil 1 D ke 1. Kemudian berarti kan ini ada 1 ini 2. Terus sampai 3-nya dihapus. 0, 1, 2, 3. Jadi sampai ini. Berarti cuma 2, 3, 4. Kemudian list 3-nya 2. 2-nya sampai 2. Berarti HP. Kemudian 2 lagi. Berarti B-nya dihapus. Jadi nanti harusnya kosong nanti. Kemudian update nilai list pada Python. Untuk ini kita menggunakan data yang ini pada list yang pertama. Jadi kita print nilai ada pada indeks 2. Kita menggunakan list 1 indeks kedua. Berarti 0, 1, 2 yang sini. Kemudian nilai baru pada indeks 2 ditambah lagi. Ditambah dengan ini 2001. Jadi ini nanti harusnya diganti dengan 2001. Kemudian untuk hapus nilai juga bisa. Kita print ini list satunya buat nanti agar tahu setelah di update dan nanti setelah dihapus. Kita print, kemudian kita del pada list 1 yang telah dibuat tadi, kemudian kita hapus. Coba kita jalankan ya. Nah ini list ke 0 dari yang kimia tadi kan ada kimia, benar. Kemudian yang list 2 indeks ke 1 sampai yang ketiga, jadi cuma yang dipakai 2 sama 3-nya doang, benar. Yang list 3 2 sama 2 ini nantinya kosong, benar. Yang ini update pada list, jadi baru ini nilai ada pada indeks 2 1993, benar. Nah, yang ke indeks 2 kan 1993. Kemudian nilai baru pada indeks kedua 2001. Jika kita print yang tadi, benar, kimia, fisika 2001. Jadi akan terganti 2001. Dari kan tadinya 1993 akan menjadi 2001 karena telah ke update. Kemudian jika kita mau hapus tadi yang del tadi, setelah dihapus nilai pada indeks kedua akan menjadi kimia, fisika 2017. Jadi 2001 nya akan hilang karena sudah dihapus. Sekian dari saya tentang sedikit penjelasan tentang penggunaan looping pada Python. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.